Halo dan selamat datang semuanya, JT di sini siap menemani Anda dengan video tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang transformasi di Unity Game Engine dalam waktu 5 menit. Jika saya sepertinya terlalu cepat menjelaskan, kalian boleh atur kecepatan video atau menonton ulang video ini. Alasannya karena 5 menit. Jadi, introduksi ini tidak spesial, mari kita langsung mulai ke Unity. Mengapa transformasi? Karena ini adalah basis komponen yang selalu ada di aplikasi engine manapun. Mulai dari Adobe Photoshop, Blender, Adobe Premiere, Unreal Engine, dan silakan sebutkan sendiri. Jadi, bagaimana cara menggunakan transformasi di Unity? Coba kalian lihat objek kamera Anda, dan di paling atas inspektor window, terdapat komponen transform. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan interface Unity di video sebelumnya. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan transform tool. Kalian bisa memakai alat bawaan Unity ini untuk memindahkan, memutar, dan membesar kecilkan objek di dalam scene window. Kalian boleh cek hierarki window Anda, lalu pindahkan objek kamera ke dalam objek directional light. Komponen transform ini punya sistem yang namanya pohon, atau yang biasa disebut tree. Contohnya kayak File Explorer, bagi kalian yang menggunakan Windows tentunya. Transform ini juga digunakan untuk menyusun objek-objek secara hierarki. Nah, di sini akan terlihat ada perbedaan data di komponen antara akar, batang, dan daun. Makanya kenapa ada yang namanya transform lokal. Tanpa kalian sadari, kalau Unity tuh selalu menampilkan data properti transform secara lokal. Cobain gerakin objek akar, maka data properti objek batang atau daun tidak akan berubah, walaupun ia mengikuti akarnya. Komponen transform ini bisa dimanipulasi melalui script coding. Saya akan bahas beberapa yang penting di komponen transform ini. Script monobehavior ini akan selalu ada properti transform. Jika script ini dipasang ke objek, maka transform yang ditunjuk adalah objek itu sendiri. Langsung saja kita mulai dengan yang pertama, yaitu posisi dan translasi. Terdapat properti yaitu position, local position, dan translate. Position itu sendiri adalah posisi objek secara global, sementara local position adalah posisi objek secara lokal. Anda dapat mengambil informasi dan merubah data keduanya yang Anda mau. Metode translate digunakan untuk mensimulasi gerakan posisi objek dengan arah dan kecepatan. Yang kedua adalah rotasi Euler dan rotasi quaternion. Yang membedakan keduanya adalah Euler menggunakan derajat kosong sampai 360 dan mudah dibayangkan, sementara quaternion menggunakan value yang lumayan kompleks dan sulit dibayangkan. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa mengunjungi situs di deskripsi video ini untuk membayangkan bagaimana perbedaan rotasi Euler dan quaternion. Anda pasti berpikir mengapa tidak menggunakan Euler angle saja? Kenapa quaternion yang sulit dipakai ini diciptakan? Ada satu kelemahan dari Euler angle, yaitu kasus gimbal lock. Sayangnya saya akan membahas tentang gimbal lock di luar video ini. Sama halnya dengan posisi, terdapat properti Euler angle dan local Euler angle, juga rotation dan local rotation. Ada pula metode rotate dan rotate around, di mana rotate memutar objek pada porosnya, sementara rotate around memutar objek terhadap titik tumpu. Yang ketiga ini pasti Anda berpikir pasti ada scale dan local scale, namun sayangnya tidak. Komponen transform hanya ada skala lokal atau local scale, karena skala di Unity secara global sudah fix. Anda tidak dapat merubah sebagaimana skala di dalam dunia game engine itu sendiri. Anda dapat mengambil dan merubah data ini untuk membuat objek besar atau kecil menurut skalanya. Nah, yang terakhir ini sangat penting banget aja pokoknya mah, yaitu parent, sibling, dan child. Transform parent menunjuk ke cabang sebelumnya. Anda dapat memindahkan cabang ini dengan metode yang namanya set parent. Lalu ada sibling atau saudara dari transform, yaitu cabang lain dari parent. Sibling ini berurut dari atas sampai bawah menurut indeksnya. Nah, makanya ada metode yang namanya set sibling index. Itu buat pindahin urutan transform. Nah, selain itu ada metode yang namanya set as first sibling sama set as last sibling. First sibling artinya memindahkan objek transform ini ke anak pertama dari si parent. Sementara last sibling buat pindahin transform objek ke anak paling terakhir. Satu lagi adalah child, di mana objek transform bisa punya anak. Untuk mengetahui apakah transform memiliki anak,
Anda dapat mengambil informasi dari properti child count. Untuk mengambil transform anak dapat menggunakan metode getChild, tetapi Anda harus mengambil referensi ini dengan menggunakan indeks sesuai dengan jumlah anaknya. Sekian dari tutorial ini. Dengan video ini Anda mendapatkan inspirasi bagaimana cara menggunakan transformasi di Unity. Jika Anda suka dengan video ini, ayo like dan subscribe untuk video tutorial selanjutnya. Saya JT, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.